Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita sudah memasuki puasa hari yang ke-22. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Setelah kemarin kita membahas banyak kajian tema tentang zakat, sekarang kita akan membahas mengenai apakah ada ibadah yang bersifat harta atau ibadah finansial selain zakat. Sebagaimana yang pernah kita bahas di awal pembahasan zakat, bahwa dalam Islam ibadah finansial itu tidak hanya berbentuk zakat, tidak. Ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat, ada yang namanya wakaf, dan ada beberapa terma-terma yang lain yang terkait dengan ibadah-ibadah yang bersifat harta atau yang biasa dalam fikih disebut sebagai ibadah maliyah. Secara umum akan dibagi menjadi dua. Ada kewajiban harta atau ibadah harta yang sifatnya wajib, yaitu zakat, atau selain zakat, sedekah-sedekah tapi yang sifatnya nazar. Dinazari itu artinya ada komitmen, janji yang dianggap sebagai sebuah ibadah. Misalnya ia katakan, kalau saya lulus kerjaan, saya nazar akan sedekah. Maka sedekah ini nilainya tidak lagi menjadi sunnah, tapi sedekah ini nilainya menjadi wajib. Yang membuatnya wajib bukan karena sedekahnya, tapi yang membuatnya wajib adalah nazarnya. Zakat itu sudah kita bahas kemarin, dia punya segmentasi khusus. Kita bagi kemarin menjadi dua. Ada harta yang nampak atau disebut sebagai amwal zahirah, ada harta yang tersembunyi atau yang disebut sebagai amwal al-batinah. Kemudian lagi kelompok-kelompok zakat juga sudah kita bahas. Ada zakat hasil bumi, pertanian, perkebunan, barang tambang dan harta temuan. Ada zakat peternakan, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Ada zakat barang dagangan, ada zakat logam mulia, dan juga sudah kita bahas kemarin tentang apa yang dikenal atau populer dikenal dengan nama zakat profesi. Sementara infak itu sifatnya lebih umum. Infak itu mencakup semua pengeluaran harta yang nilainya ibadah. Sedekah bermakna lebih umum lagi. Sedekah itu kadang-kadang dianggap kebaikan yang secara umum atau menyeluruh. Jadi dia tidak terbatas tentang harta saja. Ini misalnya kita pahami dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pernah mereka orang-orang yang kurang mampu
datang menghadap Nabi dan mengadukan masalah ibadah mereka. Mereka nyatakan di hadapan Nabi, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang mampu itu habis memborong pahala, semua dihabiskan mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sama seperti kita salat. Yasumuna kama nasum, mereka puasa sama seperti kita puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka sementara kami tidak. Maka kemudian Rasul menjelaskan ada banyak hal yang bersifat sedekah. Kata Rasul, kalimat tahlil adalah sedekah, kalimat takbir adalah sedekah, kalimat tahmid adalah sedekah, dan dirinci oleh Rasul banyak sekali. Bahkan disebut diantaranya hubungan yang halal antara suami dan istri juga adalah sedekah. Sedekah nanti akan dibagi juga menjadi dua macam. Ada yang disebut sebagai sedekah munqati'ah, sedekah yang konsumtif atau habis begitu saja. Ada yang disebut sebagai sedekah jariyah, sedekah yang mengalir atau sedekah yang produktif. Sedekah jariyah atau sedekah yang produktif itu yang di kemudian hari dikenal dengan nama wakaf. Wakaf adalah mendermakan properti atau hal-hal yang bisa berlangsung lama dan dapat bernilai produktif. Mewakafkan tanah untuk dibangun misalnya masjid, musola, majelis taklim, madrasah, sekolah, atau apapun tempat-tempat umum yang dapat dimanfaatkan bersama. Ini misalnya Utsman bin Affan yang mewakafkan sumurnya, dikenal dengan nama Bi'ru Raumah, sumur Raumah. Atau misalnya Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun kurmanya. Tapi kemudian akan timbul satu pertanyaan, apakah ada kewajiban harta selain zakat? Apakah zakat itu satu-satunya kewajiban harta, atau masih adakah lagi kewajiban harta yang lain yang bukan merupakan zakat? Ada dua hal yang patut dicatat di sini. Pertama adalah ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang menyatakan inna fil mali la haqqan siwaz zakah. Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban yang bukan zakat. Sementara ada hadis yang lain yang bunyinya seolah-olah bertentangan, di mana bunyi hadis yang lain itu adalah laisa fil mali haqqan siwaz zakah. Dalam harta tidak ada kewajiban selain zakat. Satu hadis menyatakan masih ada kewajiban selain zakat, sementara ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat, atau bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban dalam harta. Ini yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa yang wajib dari harta itu adalah zakat. Selain daripada zakat, semua bersifat sunnah atau bersifat anjuran dan tidak wajib. Tetapi ada ulama yang menyatakan bahwa masih ada kewajiban harta yang lain yang bukan zakat. Itulah kenapa misalnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat tabi'in dan ulama yang lain masih menyatakan bahwa masih ada kewajiban yang lain selain zakat. Maka dalam fikih dikenal dengan istilah at-tawzif, atau ada yang menyebutnya sebagai dharibah. Misalnya saja bahwa jika perbendaharaan negara
dalam bahasa Ibnu Hazm, jika perbendaharaan negara tidak mencukupi, sesudah didistribusikan sesuai dengan posnya masing-masing, maka negara berhak memberikan satu kewajiban kepada orang-orang yang mampu untuk memberikan sumbangsihnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka bagi para ulama yang berpendapat masih ada kewajiban yang lain yang bukan zakat, biasanya selain dengan hadis yang tadi, mereka juga akan berpegang dengan ayat bahwa dalam Al-Quran ada disebutkan tentang jenis-jenis kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mala ala khubbihi dzawil qurba. Dalam ayat disebutkan bahwa termasuk kebaikan adalah memberikan harta, mendermakan harta kepada kerabat yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Di ayat yang sama Allah menyebutkan wa aqamas salata wa ataz zakah, wa aqamus salata wa atawuz zakah. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Di ayat yang sama Allah menyebutkan bahwa selain mendermakan harta, mereka juga melakukan atau mendirikan salat dan mereka membayar zakat. Ini menandakan bahwa dalam ayat yang sama Allah membedakan ada derma harta dan ada zakat. Maka tidak aneh kemudian kalau beberapa ulama berpendapat bahwa masih ada kewajiban-kewajiban lain dalam harta kita selain zakat. Ada juga yang mencoba mengkompromikannya sebagai berikut, bahwa pada hakikatnya yang wajib itu adalah zakat. Selain zakat bersifat sunnah. Selain zakat baru menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Misalnya sedekah adalah sunnah, baru menjadi wajib jika dinazarkan. Ini mirip dengan misalnya kita berada dalam kasus ada orang misalnya yang kecelakaan, yang tidak ada yang mampu menolongnya kecuali kita. Pada saat itu ketika tidak ada lagi yang sanggup menolongnya kecuali kita, maka kewajiban kita menolong korban itu menjadi fardu ain. Tapi jika masih ada orang yang bisa dimintai bantuannya selain kita, maka kewajiban menolong orang itu atau korban tadi adalah fardu kifayah. Kalau kita simpulkan dari tema kita pada hari yang ke-22 ini, bahwa kewajiban harta, bahwa ibadah yang bersifat finansial tidak terbatas pada zakat. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf, dan ada ibadah-ibadah yang lain. Hanya saja ulama nanti akan berbeda pendapat, apakah yang wajib hanya zakat saja ataukah ada derma wajib yang lain selain zakat, sesuai dengan keterangan yang tadi dipaparkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari yang ke-22 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.